Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kecerdasan seseorang terutama dalam hal kemampuan kognitif bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dua diantaranya adalah faktor lingkungan dan genetik. Lantas mana yang dominan? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kecerdasan manusia dipengaruhi oleh dua hal, yakni genetika dan lingkungan. Namun menurut dosen psikologi Unhas Susi Susanti, hingga sekarang belum ada yang bisa menjawab faktor apa yang lebih berpengaruh dalam kecerdasan seseorang. Namun satu hal yang pasti, bahwa lingkungan berperan besar membantu individu dalam menemukan bakat dan pengembangan kecerdasannya. Sebuah literatur menjelaskan bahwa genetika sangat berpengaruh saat proses kehamilan, seperti pembentukan struktur otak, sistem imun tubuh si bayi. Lalu kemudian setelah lahir, kecerdasan tersebut berkembang sesuai dengan dorongan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, seperti di mana dia tumbuh, bagaimana stimulasi yang dia dapatkan, dan di mana dia berada. Kecerdasan tidak hanya bisa dinilai dari nilai akademik saja, karena setiap orang memiliki kecerdasan dalam bidang keahlian berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagian besar definisi kecerdasan umumnya mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Hal yang berkaitan dengan penentuan kecerdasan biasanya meliputi kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan memahami ide-ide yang kompleks. Kira sangat besar kesempatan bagaimana lingkungan bisa membentuk atau membantu seseorang untuk menjadi cerdas. Mengapa? Ya karena di lingkungan ini banyak latihan-latihan. Jadi kan otak manusia itu elastis gitu ya. Jadi dia berkembang kalau digunakan. Nah, lingkungan ini mendorong atau memberi kesempatan individu untuk memakai otaknya. Bahasa ini ya, memakai otaknya itu ya untuk eksplorasi, untuk bermain, untuk bereksperimen, menemukan jawaban-jawaban dari rasa ingin tahunya gitu. Kecerdasan tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tetapi juga oleh lingkungan, termasuk lingkungan rumah, pola asuh, pendidikan, ketersediaan sumber belajar, dan nutrisi. Lingkungan dan gen saling mempengaruhi, membuatnya sulit untuk dipisahkan pengaruh keduanya. Rahmatia, Unhas TV. Dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak, berbagai negara di seluruh dunia sedang menjelajahi opsi untuk mengurangi jejak karbon mereka dan beralih ke sumber energi terbarukan. Namun, di tengah upaya ini, perpajakan karbon muncul sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keputusan keuangan dan strategis perusahaan. Pemberlakuan pajak karbon pada industri telah menjadi sorotan utama dalam upaya Indonesia mencapai target net zero emission 2060. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya memerangi perubahan iklim telah mencapai puncaknya. Perusahaan besar dan kecil di berbagai sektor industri telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi emisi karbon mereka dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Namun, di balik upaya-upaya ini, peraturan perpajakan karbon muncul sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan. Perpajakan karbon mengacu pada sistem penalti atau disinsentif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan emisi karbon. Dengan memasukkan biaya karbon ke dalam keputusan bisnis, perpajakan karbon dapat mempengaruhi strategi investasi dan operasional perusahaan secara signifikan. Pemberlakuan pajak karbon dalam sektor industri telah memunculkan berbagai diskusi tentang dampaknya terhadap harga produk dan daya beli konsumen. Namun, di balik perdebatan ini, pajak karbon juga memberikan dorongan yang kuat bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, memandangnya sebagai strategi untuk mengurangi emisi dan mematuhi peraturan. Dorongan untuk beralih ke teknologi yang ramah lingkungan menjadi semakin penting dengan pemberlakuan pajak karbon. Perusahaan yang memproduksi emisi tinggi akan merasakan tekanan finansial yang lebih besar, mendorong mereka untuk mencari solusi alternatif yang lebih bersih dan efisien. Hal ini dapat mendorong inovasi teknologi dan pengembangan solusi berkelanjutan. Namun, pajak karbon juga membuka peluang baru untuk eksplorasi potensi ekosistem Indonesia dalam menyerap karbon. Padang lamun dan hutan mangrove sebagai contoh, memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dari atmosfer. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis daripada hanya mengandalkan teknologi dan inovasi yang memerlukan investasi besar. Intinya adalah
ini adalah pajak yang dikenakan atas emisi, bisa juga atas bahan bakar dari fosil yang dikeluarkan baik itu pribadi ataupun badan dari aktivitas yang menghasilkan emisi. Ya. Jadi kalau dalam ekonomi publik itu pajak ini itu sifatnya disinsentif. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang dikenakan pajak, apalagi misalnya pajak karbon, jadi itu salah satu bentuk disinsentif yang tujuannya adalah untuk mengatasi yang kita sebut sebagai kegagalan pasar karena adanya atau timbulnya yang disebut eksternalitas negatif karena adanya pencemaran lingkungan yang menghasilkan emisi. Makanya itu dikenakan pajak karbon. Jadi pajak karbon ini sebenarnya bagian dari pajak lingkungan. Jadi objek pajak yang dikenakan karbon itu adalah dalam aturan ya, itu saya lihat adalah bahan bakar fosil dan emisi, baik itu yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor. Kalau saya lihat di Undang-Undang HPP itu, terutama di pasal 13 ayat 9 itu, tarif pajaknya itu paling rendah sekitaran Rp30 per kilogram dioksida ekvivalen. Nah, ini mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Jadi memang ini akan menjadi potensial juga sih untuk penerimaan negara. Nah, lalu pertanyaan kemudian siapa sih yang jadi subjek yang terkena pajak? Nah, di dalam undang-undang itu, di Undang-Undang HPP, subjek pajaknya itu adalah orang pribadi ataupun misalnya badan yang membeli barang tapi dia menghasilkan karbon dioksida, berkarbon dioksida atau menghasilkan emisi karbon. Tapi ini perlu diperhatikan bahwa memang sampai sekarang itu belum diimplementasikan secara serius karena memang masih ada semacam penolakan-penolakan ya, terutama dari sektor industri yang dikenakan pajak atau perusahaan yang dikenakan pajak. Nah, ini memang nantinya akan masuk tuh sebagai istilahnya biaya atau beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan ya ketika pajak karbon ini diimplementasikan. Saya lihatnya memang pemerintah untuk fokus di 2025 ini implementasi itu fokus kepada industri pembangkit listrik karena memang menjadi salah satu sumber emisi terbesar ya dari aktivitas energi. Ya. Cuma ya ini saya lanjut aja ya bahwa harapan saya itu untuk pajak karbon ini itu penerimaannya kalau bisa di air marking. Air marking itu istilahnya begini. Jadi penerimaan pajak dari karbon ini itu nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mendorong pengurangan emisi karbon. Jadi misalnya investasi pada mesin-mesin yang ramah lingkungan, yang green industry ya. Jadi harapannya seperti itu sih. Jadi nanti penerimaan pajak itu jangan sampai digunakan untuk belanja pada umumnya. Yang kita tahu kan biasanya kayak PPH, PPN itu yang dikenakan baik di badan maupun individu. Yang biasanya dikenakan ya itu diperuntukkan untuk belanja rutin ya kayak belanja pegawai. Nah kalau bisa pajak karbon ini tuh diarahkan ya betul-betul di air marking diarahkan peruntukannya untuk membiayai upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim atau adaptasi perubahan iklim. Jadi memang tujuannya kalau bisa untuk membiayai kegiatan konservasi yang terkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemberlakuan pajak karbon membawa dampak yang luas bagi sektor industri dan lingkungan. Namun, ini juga menjadi momentum untuk mendorong perusahaan menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta mengeksplorasi potensi ekosistem alami Indonesia dalam menyerap karbon. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mencapai target net zero emission 2060 secara lebih efektif dan efisien. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Pemirsa, di tengah banyaknya makanan tradisional dan lokal lainnya di setiap kantin Universitas Hasanuddin, kini hadir sesuatu yang baru dan menarik perhatian mahasiswa. Makanan ala Korea yakni kimbap kini mulai dijual di kantin, salah satunya di kantin Sastra FIB Universitas Hasanuddin. Di tengah keberagaman kuliner lokal yang ada pada setiap kantin di Universitas Hasanuddin, ragam jenis kuliner dari luar negeri kini mulai menjamur di kampus merah ini. Apalagi terkhusus makanan Korea yang banyak peminatnya. Salah satunya adalah kimbap.
Kimbap atau nasi gulung Korea terdiri dari nasi yang dibalut dengan rumput laut kering. Isiannya bervariasi, seperti wortel, ayam, telur dadar, nugget, dan lainnya. Makanan yang mulai populer di Korea sejak tahun 1960-an ini telah hadir di kantin sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, Kartini dan Nabila mengatakan memilih ide jualan ala Korea ini karena tingginya minat masyarakat, terutama mahasiswa terhadap budaya Korea. Mereka terinspirasi dari media sosial dan ingin tampil berbeda di tengah banyaknya kuliner lokal di kantin sastra. Mereka mulai berjualan sejak Agustus 2023 dengan keseluruhan modal mencapai kisaran 20 juta rupiah. Adapun modal untuk kuliner Korea ini mencapai 1 juta per harinya. Keuntungan yang diperoleh pun tak sedikit, mencapai 1.500.000 rupiah per hari dengan harga yang dipatok 15.000 per porsinya. Mereka berjualan mengikuti jadwal perkuliahan mahasiswa, yakni Senin hingga Jumat pukul 7 sampai 4 sore. Terinspirasi dari media sosial dan mau beda dari yang lain. Ini dari tahun lalu sampai sekarang. Iya, masih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sekitaran 1 juta lebih. Untuk untungnya mungkin 1,5 lah. Ya, setiap hari. Setiap hari itu buka dari jam berapa? Buka dari jam 7 sampai paling lama itu 4:30. Kalau misalkan cepat habis, 3:30. Ya. Dari semua yang dijual di kimbap yang paling banyak? Iya, kimbapnya paling best seller, Kak. Kalau boleh tahu ini proses pembuatannya bagaimana? Itu proses pembuatannya itu kan pakai nori, Kak. Terus di atasnya tuh dibaluri dengan nasi, terus dikasih selada. Habis itu dikasih misalkan ayam katsu, crab stick, sosis atau nugget. Terus dikasih telur dadar, habis itu dikasih juga wortel, terus digulung, Kak. Habis itu dipotong. Itu nasinya enggak pakai santan? Enggak, Kak. Cuman takaran nasinya tuh beda dari nasi biasa karena kita kan nasinya lembek. Ya. Itu tadi dapat untuk 1.500.000. Ya. Itu untuk khusus kimbap. Iya, khusus kimbap, Kak. Itu kalau boleh tahu harga jualnya satu kimbap itu berapa? 15.000. 15.000. Berapa potong? 10 potong, Kak. 10 potong. Iya. Nah, kebanyakan itu yang beli apakah mahasiswa atau ada dari luar? Mahasiswa sih, Kak. Ya. Selain dari kimbap ini, apakah ada menu varian Korea lain yang dijual di tempatnya? Ada, Kak, karikatsu udon sama ramen. Kalau misalkan nasinya bagus, jual onigiri juga. Nasinya bagus satu kilo itu dari apa? Dari lembeknya, Kak. Jadi harus hati-hati kalau misalnya. Iya. Kadang kelembek kan nggak bagus, Kak. Jadi harus beli nasi kalau lembek. Itu bukannya tiap hari ya atau memang mengikuti jadwal kuliah saja? Mengikuti jadwal kuliah. Berarti Senin sampai Jumat. Kalau boleh tahu dari makanan selain kimbap itu keuntungannya berapa? Kalau misalkan ramen sama udon itu, Kak, mungkin digabung 1 juta lebih ya. Selain kimbap, kuliner Korea lainnya yang dijual Kartini seperti ramen, udon, dan onigiri yang masing-masing dipatok dengan harga 17.000 dan 10.000 rupiah. Namun kata Kartini, kimbap tetap menjadi kuliner yang paling diminati. Salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Ratu, mengaku sering membeli kimbap di tempat tersebut. Pelanggan satu ini mengatakan, selain lokasi yang dekat, harga yang dipatok sangat ekonomis bagi mahasiswa dengan cita rasa yang khas dan isian yang banyak. Enak sih, makanya saya beli terus. Dengan harga 15.000, menurut saya itu worth it untuk mahasiswa dengan rasa enak. Worth it sih, soalnya isinya juga lumayan banyak kan, terus kayak bikin kenyang gitu. Jadi untuk 15.000 cukup worth it. Dengan semakin beragamnya pilihan makanan di kantin Unhas, Civitas Akademika dapat menikmati pengalaman kuliner yang lebih kaya dan bervariasi, sambil tetap menikmati kelezatan makanan tradisional Indonesia. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.